Sahabat kekasih Kristus, saudara yang mendengar siaran ini, selamat jumpa, shalom. Biarlah kasih dan sejahtera Allah akan terus ada berjalan bersama dengan kita. Pada saat ini saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang 31. Demikian firman Tuhan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, tema khotbah saya, kemegahan orang percaya. Karena itulah Tuhan berkata, kalau kita mau bermegah, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Bicara tentang kemegahan, itu bicara tentang pengagungan, bicara tentang masyhur, bicara tentang mulia, bicara tentang gagah, kuat, bangga, dan lain-lain sebagainya. Sesuatu yang bisa kita banggakan, sesuatu yang kita bisa megahkan. Saya teringat tentang Kolonel James B. Irwin, mantan astronot, seorang yang paling berhasil menginjak bulan. Ketika ia kembali ke bumi, hanya satu yang dia pikirkan, bahwa semua orang pasti menyanjung dirinya. Ketika orang memberi ucapan selamat dan menyanjung dirinya, James bukanlah orang yang mudah langsung jatuh dan merasa bahwa suatu kebanggaan yang luar biasa. Tapi ada satu kalimat yang sederhana yang James berkata, diri saya hanyalah seorang pelayan. Sesuatu yang dipercayakan, kalau dia bisa sampai dan dia bisa mendapatkan gelar seorang astronot yang sangat luar biasa, yang paling berhasil, dia katakan, saya cuma seorang pelayan. Saya tidak lebih daripada itu. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang tangguh, saya bukan orang yang luar biasa. Tapi saya hanyalah seorang pelayan. Saudara, kata-kata ini sangat menyentak kehidupan kita. Saudara, menjadi seorang pelayan atau kata aslinya doulos, hamba, itu tidak mudah. Kita merasa bahwa apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, pencapaian-pencapaian yang kita capai sampai saat ini, itu bukan karena hebat, bukan karena gagah, bukan karena kuat kita. Tapi semua karena kepercayaan Tuhan, yang Tuhan beri, yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara, bagi sahabat-sahabat, bagi rekan-rekan kerja, bagi orang-orang percaya dimanapun Anda berada. Saudara, bagaimana orang percaya itu ketika dipercayakan oleh Tuhan, bagaimana dia bermegah dalam Kristus? Ini yang menjadi persoalan. Banyak orang ketika baru dipercayakan satu pekerjaan, sudah sangat bangga, merasa dirinya dia hebat, semua dia bisa kerjakan dan sebagainya. Tapi sebagai orang percaya saya mengingatkan, kalau kita mendapatkan kepercayaan, biarlah kita bermegah dalam Kristus. Mengapa kita harus bermegah dalam Kristus? Ayat 26 saya baca. Dalam ayat 26 kata apa ini? Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi poin yang pertama, kalau kita bermegah dalam Kristus. Karena kenapa? Karena kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kita nggak bisa bermegah, menyombongkan diri. Kita punya kelemahan. Oleh karena itulah kita harus menyadari, sesungguhnya kita harus ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kita ketika kita dipanggil. Kita mungkin orang yang berdosa, kita mungkin orang yang gagal, kita mungkin orang-orang yang masa lalu kita suram, masa lalu kita penuh dengan segala macam kejahatan yang kita buat. Tapi Allah pilih kita, Allah panggil kita. Saudara, kalau mau bicara tentang panggilan, saya merasakan panggilan itu. Masa lampau saya, masa lampau yang sangat suram, seorang pemabuk. Tapi saya bersyukur karena Tuhan panggil pribadi saya. Tuhan panggil saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan bersaksi jauh ke depan bahwa saya seorang yang suka mabuk masa lampau. Dan bukan cuma itu, saya pernah melempar gereja, menghancurkan tembok-tembok gereja. Tapi itu bukan suatu kebanggaan. Yang Paulus bilang itu sampah. Saya mengatakan itu sampah, karena saya menyadari siapa kita, siapa diri saya. Kalau saya dipercayakan Tuhan, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, benar-benar saya seorang pelayan. Seperti kata James B. Irwin tadi, saya mau pinjam dengan bahasa Ayub, dengan telanjang aku datang, maka dengan telanjang pula aku kembali. Ketika satu waktu Tuhan panggil saya, Tuhan panggil kita,
kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bisa banggakan apa yang sudah tercapai di muka bumi ini. Kita harus berkata, semua karena anugerah Allah. Semua karena kemurahan Allah. Jadi kembali kita koreksi diri kita, siapa kita. Kalau kita bisa mendapatkan semua, biarlah kita bermegah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ayatnya yang ke-30 saya baca. Bisa dikatakan begini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kenapa kita bermegah? Karena kita berada dalam Kristus. Karena dikatakan, tetapi oleh Dia, oleh Kristus, kamu berada. Kamu ada dalam Kristus Yesus. Oleh karena Dia yang telah menebus hidup kita. Dikatakan di sana, Ia telah membenarkan, Dia telah menguduskan, Dia telah menebus hidup kita. Markus pasalnya yang ke-8 36 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawa? Apa artinya kita punya semua harta di muka bumi ini, kita punya kekayaan, tapi kita kehilangan apa yang disebut dengan surga. Kita kehilangan nyawa kita yang akhirnya tidak bisa menjamin kita untuk sampai ke surga. Kekayaan dunia ini tidak dapat membeli surga, saudara. Kekayaan dunia tidak dapat membeli kebenaran yang sejati. Bahkan kekayaan tidak dapat membeli kekudusan. Kekudusan itu kita nggak bisa beli, tapi kekudusan itu progres, di mana kita akan berjalan dari waktu ke waktu, dari kekudusan kepada kekudusan, dari pengudusan kepada, karena Allah sudah menguduskan hidup kita, dan kita harus berjalan dalam progres itu. Jangan pernah mengandalkan keuangan kita, karena keuangan tidak bisa membawa kita kepada surga. Jadi kita bersyukur, kita bermegah karena kita dan saudara ada dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, dikatakan di sana kita bermegah karena apa? Karena kasih Allah yang Dia curahkan kepada kita, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia telah menjadi hikmat, Dia telah mencurahkan kasih-Nya kepada saya dan saudara, kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kasih-Nya besar, kasih-Nya panjang, luas, lebar, dalam, dan tidak mampu kita selami dengan akal pikiran kita sendiri. Kasih Allah tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Karena kasih itulah yang membenarkan kita. Kasih itulah yang menguduskan kita. Kasih itu pula lah yang menebus hidup kita. Jadi bukan karena keberhasilan, bukan karena kemasyhuran duniawi. Kita naik pangkat, kita sukses dalam usaha, mendapat gelar yang luar biasa, bahkan kalau kita kuliah cum laude dan sebagainya. Tetapi kita bermegahlah karena kasih Allah yang telah mengangkat hidup kita. Karena kasih Allah lah yang telah mempercayakan kita, memanggil kita sejak semula. Karena kasih Allah lah yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Sehingga kalau kita bermegah, bermegahlah dalam Kristus. Jangan sombong. Jangan pernah sombong, saudara. Karena kesombongan itu lawan daripada Allah. Kesombongan itu sahabat iblis. Iblis bawa manusia ketika melihat keberhasilan, iblis menggoda manusia supaya manusia jatuh kepada kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri sanggup, mampu, dan Allah tidak ada pertolongan di sana. Tapi mari kita kembali, kalau kita bermegah, ingatlah semua karena kasih karunia Allah. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, ataupun orang yang biasa-biasa, kita punya ekonomi yang luar biasa, kita punya ekonomi yang biasa-biasa. Jangan bermegah karena kehebatan kita, tapi bermegahlah karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.